Maka saya ingin sedikit konklusi ya Bapak dan Ibu sekalian, kita hidup akan ada ujian. Al-Quran menyatakan wadhkur abdana Ayyub. Ketika masalah itu ada di kita, kita ingat Nabi Ayub punya masalah. Dari kita ini sebagian ada yang masalahnya di keuangan, Pak. Ada yang keuangannya nggak ada masalah, tapi di keluarganya. Ada yang keluarganya nggak ada masalah, tapi di dirinya sakit, Pak. Bayangkan ada orang punya kebun duren, tapi nggak boleh makan duren sama dokter karena faktor penyakit. Itu rasanya gimana gitu? Nge-share foto doang, Pak. Nge-share foto, dan dia tahu betapa enak durian yang dia tanam gitu. Nah, ketika orang diuji dengan masing-masing itu, Nabi Ayub diuji dengan tiga-tiganya gitu. Dan sikap yang dimiliki, yang diambil adalah ya sudahlah, ani masannya syaiton binus biwa'adha. Jadi kalau masalah itu ada di kita, wadhkur, ingat Nabi Ayub. Kalau masalah itu di orang lain, wadhkur, ceritakan Nabi Ayub. Nah, jadi biasanya kita cuma milih di antara tiga itu, Pak. Kalau nggak masalah badan kita, masalah uang kita, atau masalah keluarga. Jarang kok tiga-tiganya, Pak. Kalau tiga-tiganya ada nih, wah ini calon Nabi sebenarnya nih. Berat banget ujiannya, nah, tapi udah nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi biasanya Allah mengukur kemampuan kita tidak akan terlalu berat lah. Saya termasuk orang yang bersyukur bahwa saya dianggap orang awam oleh Allah. Jadi ujiannya ringan-ringan, Pak. Masuk angin gitu ya. Iya gitu. Saya bersyukur ketika masuk angin saya dikerokin sama istri itu udah enak. Mungkin nggak sembuh, tapi saya bisa tidur. Itu aja bagi saya udah enak, karena bagi saya tidur itu kenikmatan. Selain saya bisa pergi kemana-mana dalam tidur, nggak usah ngurusin visa, paspor yang udah mau habis itu. Di waktu yang sama juga saya bisa melupakan sakit. Ya kadang seperti itu sudah bahagia gitu, dikerokin saja sama istri. Nah berarti rezeki saya, badan saya sakit masuk angin, tapi punya istri yang membahagiakan. Nabi Ayub enggak, tiga-tiganya hilang. Nah, maka kalau ini terjadi pada diri kita, wadhkur, ingat aja kisah Nabi Ayub. Optimis saja, pasti ada solusi, walaupun solusinya mati. Mati adalah solusi. Nah, kalau terjadi pada orang lain ya, dan ini banyak banget, dan saya bersyukur bahwa nanti mungkin banyak orang yang mendengar kisah ini bisa menceritakan lagi pada orang yang sedang galau dengan masalah hidupnya. Ya kita sampaikan, coba deh baca surat Shad ayat 41 sampai 43, baca tafsirnya. Mudah-mudahan menenangkan kita. Masalahnya tetap ada, Pak, bukan masalah hilang. Tetap ada masalah, tapi kita lebih tenang menerimanya. Seberat apapun yang penting tenang. Gini-gini, ya mau gimana sudah. Nah itu yang kita inginkan. Jadi hidup tuh nyaman-nyaman aja. Dan selanjutnya ya kita akan cengengesan saja gitu ya. Yang saya sering bilang, saya beberapa kali diminta ngisi materi tentang kebahagiaan gitu. Saya tanya, emang menurut Anda saya gimana? Ustaz cengengesan mulu, kayaknya bahagia, nggak punya masalah. Wah, saya bersyukur kalau Anda pikir begitu. Masalah tetap ada semuanya. Masalah tetap ada, tetapi sikap yang dimiliki itu yang berbeda. Kalau masalah ada di kita, ingatlah kisah Nabi Ayub. Masalah yang kita hadapi tidak seberat beliau, karena harta yang hilang dari kita tidak sebanyak harta beliau. Kalau masalahnya ada di orang lain, kita kisahkan Nabi Ayub. Zakaro itu maknanya dua. Zakaro ingat, zakaro bertutur. Ingat bahwa Ayub lebih hebat masalah dari kita. Sampaikan juga, tuturkan cerita Nabi Ayub pada orang yang punya masalah sehingga mereka bisa lebih baik menjalani hidup. Saya bersyukur bahwa saya bisa berkesempatan menyampaikan kisah ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang ditakdirkan Tuhan untuk selalu menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, bisa berbahagia di dunia dan di akhirat, dan bukan cuma kita yang berbahagia, tetapi keluarga kita juga berbahagia. Amin ya rabbal alamin.